Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah SAW berkunjung ke neraka dan syurga saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kisah kunjungan Rasulullah ke syurga dan neraka saat Isra Mi'raj. Saat Rasulullah berada di langit, kemudian dihamparkanlah sebuah permadani hijau kepada beliau. Permadani itu memancarkan sinar bagaikan sinar matahari hingga membuat Rasulullah silau. Lalu Rasulullah ditempatkan di atas permadani itu dan dibawanya pergi. Kemudian Rasulullah melihat Arasy yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendekatkan Rasulullah kepada sandaran Arasy. Kemudian meneteslah suatu tetesan dari Arasy yang jatuh pada lidah Rasulullah SAW. Ternyata tetesan itu dirasa Rasulullah sangatlah manis sekali. Bahkan belum ada satu orang pun yang pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari tetesan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan pengetahuan kepada Rasulullah informasi tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang ke depan. Lidah Rasulullah lalu menjadi lancar setelah mengalami kekilauan sebab kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah lalu berucap, "At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu," yang artinya segala penghormatan, kebahagiaan dan kebaikan adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh," yang artinya sejahtera atasmu wahai nabi, rahmat dan keberkahan Allah. Rasulullah lalu menyahut, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin," yang artinya sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, aku mengangkatmu menjadi kekasihku, sebagaimana aku telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Dan aku mengajakmu berbicara, sebagaimana aku pernah benar-benar mengajak Musa berbicara. Dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dan aku jadikan mereka umat yang pertengahan. Dan aku jadikan mereka umat yang pertama dan yang terakhir. Oleh sebab itu, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu tergolong orang-orang yang bersyukur." Kemudian Allah menerangkan kepada Rasulullah beberapa perkara yang tak diizinkan diberitahukan. Lalu diwajibkanlah solat sehari 50 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Setelah Allah memberikan janji-janjinya kepada Rasulullah dan membiarkan Rasulullah selama waktu yang Allah kehendaki, maka berfirmanlah Allah kepada Rasulullah, "Pulanglah kepada umatmu dan sampaikanlah firmanku kepada mereka." Lalu permadani yang Rasulullah tumpangi membawa beliau naik turun dan sampai di Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah SAW melihat Jibril dengan hatinya, sebagaimana Rasulullah melihat dia di depan dengan mata kepalanya. Jibril lalu berkata, "Semoga Allah menganugerahimu kesejahteraan yang tak pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun dari makhluknya, baik malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutuskan. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan kamu ke tempat yang tak pernah dicapai oleh seorang pun dari penghuni langit dan juga bumi. Maka berbahagialah kamu dengan kedudukan tinggi dan kemuliaan luhur yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu bersyukurlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi karunia lagi menyukai orang-orang bersyukur." Rasulullah lantas memuji kepada Allah atas semua itu. Kemudian berangkatlah Rasulullah dan malaikat Jibril menuju syurga. Lalu sampailah keduanya di syurga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana malaikat Jibril tak membiarkan suatu tempat yang terlewatkan kecuali menerangkan tempat-tempat syurga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di syurga Rasulullah melihat gedung-gedung yang terbuat dari mutiara, permata dan zabarjat. Rasulullah juga melihat ada pohon-pohon dari emas merah. Rasulullah juga melihat hal-hal yang tak pernah diketahui manusia pun, baik dilihat, didengar, dan juga terlintas di hati. Rasulullah
melihat syurga sudah benar-benar dibuat dan siap untuk ditempati. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang didapat Rasulullah saat di syurga. Tempat itu adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Itulah tempat yang kelak akan menjadi hunian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan kekal dan bahagia di dalamnya dan dapat menikmati fasilitas yang super nikmat di dalamnya. Rasulullah dan Jibril lantas berkunjung melihat neraka. Di sana Rasulullah diperlihatkan belenggu-belenggu dan rantai-rantai neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaiban, dikisahkan bahwa pada saat Rasulullah di langit, beliau memperlihatkan ada suatu kaum yang perutnya besar, bagai rumah yang dipenuhi ular-ular, sampai-sampai ular itu terlihat dari luar. Jibril kala itu lalu menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang pemakan riba. Diriwayatkan juga pada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah juga melihat ada sejumlah pria yang diguntingi bibirnya dengan gunting berapi. Malaikat Jibril lalu menjelaskan kepada Rasulullah bahwa mereka adalah para khatib yang suka perintah kebaikan, tapi mereka lupa dengan dirinya sendiri. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka memerintah berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Selain itu, masih banyak lagi fenomena-fenomena yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang perjalanan Rasulullah berkunjung ke neraka dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga saja sekilas kisah ini memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.